Salah satu kekayaan asli yang dimiliki oleh negeri kita adalah begitu banyaknya mitos atau cerita ataupun legenda tentang banyak hal, baik tentang tempat ataupun tentang sosok makhluk. Dan beberapa di antaranya begitu misterius. Dan sebuah program bernama Jejak Misterius mencoba mengungkap dan membuktikan kebenaran akan hal-hal misterius yang dianggap mitos oleh masyarakat dengan cara penelusuran bukti-bukti di lapangan, serta bertemu langsung dengan narasumber. Dan dari banyaknya penelusuran dan pembuktian, berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 sosok mitos paling misterius di Jejak-Jejak Misterius. Sosok mitos paling misterius di Jejak-Jejak Misterius yang pertama adalah orang bunian. Orang bunian atau sekedar bunian adalah mitos sejenis makhluk halus yang bentuknya menyerupai manusia dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Istilah orang bunian yang berarti sebangsa makhluk halus ini tinggal di wilayah hutan rimba pinggir bukit atau di dekat pekuburan. Ketika tim Jejak-Jejak Misterius menyambangi hutan rimba yang berada di Sumatera Barat tersebut, bertemu dengan saksi mata yang pernah bertemu dengan orang bunian atau kerap juga disebut dengan Uhang Panda. Uhang Panda digambarkan seperti orang kerdil dan suka mengganggu manusia. Seharian penuh menelusuri hutan, akhirnya kamera dapat merekam makhluk aneh bergerak. Sayangnya makhluk itu tidak melintas tepat di depan kamera dan belum dipastikan jika makhluk itu adalah sosok Uhang Panda. Berlanjut ke sosok mitos paling misterius lainnya, yaitu seekor ular raksasa dengan ukuran tubuh yang hampir sama dengan ukuran batang pohon kelapa dan bahkan sisik ular ini sudah berlumut. Berdasarkan cerita yang banyak beredar, di hutan di kawasan Halimun di selatan Bayah, Jawa Barat itu terdapat hewan melata yang sangat besar yang kadang-kadang tersamar dengan batang pohon yang diliputi dengan dedaunan. Penyelidikan pun dimulai ke dalam hutan dan mengandalkan kamera inframerah untuk menangkap sosok misterius tersebut. Berjam-jam melakukan penyelidikan, akhirnya tim menyudahinya. Namun setelah melihat tayangan ulang dari rekaman kamera, terlihat ada makhluk yang bergerak menyerupai ular secara perlahan, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Tidak ada satupun tim yang menyadari keberadaan dari dugaan ular berlumut tersebut tepat di depannya. Sosok mitos paling misterius di Jejak-Jejak Misterius berikutnya adalah walet putih. Di sebuah goa batu bulik di Kalimantan inilah tim akan mencari kebenarannya. Meski sebagian besar orang pernah melihat, bahkan memelihara walet putih, namun keberadaannya sangat langka. Tim berpencar dan menyusuri gua liar yang luas tersebut. Semakin dalam menyusuri goa. Setelah berjam-jam menyusuri goa ini, akhirnya salah satu tim berhasil merekam adanya walet putih terbang melintas tepat di atasnya. Ke kota Lampung Barat yang memiliki legenda sosok mitos paling misterius selanjutnya. Menurut cerita yang berkembang di sana, ada sosok aneh bernama Serimol yang kerjanya suka mencuri apa saja seperti buah-buahan, khususnya buah durian. Serimol ini diilustrasikan menyerupai kera kecil dengan tinggi sekitar lutut orang dewasa dan berjalan tegak berdiri layaknya manusia. Hari pertama dilakukan penyelidikan di sekitar hutan dan tengah rawa untuk memastikan jejak dari Serimol tersebut, tetapi tidak mendapatkan titik terang. Hari kedua dilakukan penyelidikan di kebun kopi dan lagi-lagi tidak membuahkan hasil satupun. Akhirnya di hari ketiga dilakukan penyelidikan di perbukitan. Karena Serimol sangat menyukai durian, maka tim sengaja memberi umpan durian. Tak berselang lama, tiba-tiba saja durian raib begitu saja tanpa jejak. Sayangnya kejadian tersebut tak sempat terekam kamera dan sayangnya lagi durian yang dijadikan sebagai umpan hanya ada 1 buah saja.
paling misterius selanjutnya adalah kelinci terbang. Sosok yang menyerupai kelinci tetapi bersayap ini dipercaya kerap dijumpai di daerah hutan Bayah, Jawa Barat. Di hari pertama, penyelidikan dimulai dengan hasil hanya menemukan musang berkeliaran. Penyelidikan dilanjutkan keesokan harinya, dan akhirnya tim berhasil mendapatkan sosok mitos yang banyak dibicarakan warga setempat. Ketika gambar di zoom, makhluk ini menyerupai kelinci hutan. Tubuhnya yang gelambir di kedua sisinya, bak sayap seperti digambarkan oleh warga. Sedangkan kakinya tidak mirip dengan kaki kelinci, melainkan seperti kaki musang atau kalong. Bila umumnya kelelawar berwarna hitam, tetapi berbeda dengan kelelawar yang berhasil ditemukan oleh tim jejak-jejak misterius pada episode kali ini. Kelelawar tutul ini sudah lama mendiami gua pantai selatan. Ada 3 goa yang dihuni ribuan kelelawar itu, dan ketiga tim berpencar untuk membuktikan keberadaan kelelawar tutul tersebut. Namun setelah ditelusuri ketiga goa, tidak ada satupun terlihat sosok kelelawar tutul. Penyelidikan dilanjutkan ke goa lain, yaitu Goa Lalai. Di dalam goa yang diprediksi sudah berumur jutaan tahun itu, berisikan sungai berlumpur dengan panjang goa sekitar lebih dari 1 km. Berjam-jam di dalam goa yang gelap, salah seorang tim tak sengaja menemukan kelelawar putih yang tertangkap kamera digital. Dan setelah bertemu dengan kelelawar putih, akhirnya tim jejak-jejak misterius berhasil menemukan koloni kelelawar tutul di sudut Goa Lalai ini. Nampaknya koloni kelelawar tutul ini mengasingkan diri dengan kelelawar yang lainnya. Dan sosok mitos paling misterius di jejak-jejak misterius yang terakhir adalah buaya ukuran besar di Sungai Gantong di Belitung Timur. Bagi warga Belitung, persahabatan antara manusia dan buaya sudah terjalin semenjak nenek moyang mereka. Namun kini persahabatan keduanya sudah tercoreng lantaran ada seekor buaya yang menerkam seorang warga yang tengah mancing. Menurut kepercayaan warga Belitung Timur, nyawa dibalas dengan nyawa. Maka mereka harus membunuh 2 buaya yang dijadikan tumbal balas dendam dengan cara adat setempat. Penyusuran mencari buaya yang diduga telah menerkam manusia dilakukan seharian penuh, tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa. Hingga akhirnya tim melakukan ritual yang sudah diberitahu warga setempat untuk memanggil buaya ke tepi sungai. Dan tak berapa lama, seekor buaya muncul dari sungai, yang belum bisa dipastikan apakah buaya itu adalah pelaku penerkam yang selama ini dicari atau bukan. Pemirsa, itulah 7 sosok mitos paling misterius di jejak-jejak misterius versi On The Spot.